Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi memuji Tuhan. Yesus Kristus hidup Raja, bina bangkit di amanah, menggonggomi sasudehi, menggonggomi sasudehi, jalan Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita yaitu yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, seorang John D. Rockefeller adalah seorang miliarder pertama di dunia, di mana di usia yang sangat muda dia sudah memiliki kekayaan yang luar biasa dari proses eksploitasi minyak yang dia lakukan. Namun ketika dia berusia 51 tahun, dia dinobatkan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Tetapi setelah 2 tahun setelah itu, umur 53 tahun, dia jatuh sakit dan parah, dan dokter menyatakan bahwa hidupnya akan sebentar lagi. Tubuhnya menjadi tidak berdaya, menjadi sangat kurus, rambutnya rontok, dan kalau diperhatikan sekujur tubuhnya tidak ada lagi yang diharapkan dari hidupnya. Setelah itu, si John Felder ini tersebut memikirkan, kenapa saya begini? Akhirnya suatu ketika dia memanggil seorang pengacaranya dan dia berencana untuk mendonasikan seluruh harta kekayaannya ke rumah sakit, ke panti, dan ke berbagai tempat, agar kiranya ketika dia nanti telah tiada, apa yang telah dia capai, dia raih, harta kekayaan yang dia miliki, bisa dinikmati oleh banyak orang pada waktu itu, apakah itu di rumah sakit, di panti, di sekolah, dan tempat yang lainnya. Namun seiring waktu, ternyata si John ini tidak meninggal. Bahkan usianya masih berlangsung hingga ke 90-an. Dan di akhir hayatnya dia menuliskan suatu kalimat yang luar biasa, bahwa Tuhan menjadikan aku menjadi seperti ini dulu, supaya aku bisa mau berbagi dan mau menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain juga bersuka cita atas apa yang aku miliki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita hari ini bahwa mencari harta di tengah-tengah dunia ini adalah sah-sah saja. Mencari hikmat di tengah-tengah sah saja dan pengetahuan. Tetapi kita diingatkan bahwa jemaat, orang-orang percaya, juga harus mencari yang tersembunyi, yaitu apa itu kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Yesuslah hikmat Allah diam. Di dalam Yesuslah kita menemukan harta yang tersembunyi itu dan pengetahuan tentang Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita mencari Yesus dan menjadikan Yesus yang menjadi yang paling berharga di tengah-tengah hidup kita, maka kita juga akan diajari untuk menjadi orang-orang yang senantiasa terbuka bagi orang lain, menjadi orang-orang yang senantiasa mau berbagi bagi orang lain. Jemaat di Kolose juga pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adalah orang yang sangat pelit. Orang yang karena
memikirkan hidup ini hanya sekali dan perlu dinikmati dengan sepuas-puasnya. Makanya mereka tidak mau berbagi, bahkan merugikan orang lain. Itu sebabnya banyak dari antara mereka yang terobsesi hanya untuk mengumpulkan lalu dinikmati. Setelah itu, tiada dari tengah-tengah dunia ini. Namun, Paulus mengingatkan kepada mereka, jemaat yang sudah mengenal Kristus harus mencari yang tersembunyi, yaitu hikmat, harta, dan pengetahuan tentang Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita, ketika kita sudah mengenal Kristus, kita juga membagikan pengetahuan dan hikmat kita, serta apa yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga pencarian kami dengan dunia ini ya Tuhan, Allah mencari apa yang Tuhan kehendaki, yaitu harta, hikmat, dan pengetahuan tentang Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Supaya kami ya Tuhan tidak selalu terobsesi kepada hal-hal yang duniawi, tetapi terobsesi tentang Kristus yang mengasihi kami, yang menolong kami, yang memberikan nyawanya untuk kami sehingga kami beroleh keselamatan. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi umat-Mu yang senantiasa mau berbagi dengan sesama kami, sehingga di mana kami berada, lingkungan kami bersuka cita ketika Tuhan mengutus orang-orang percaya hadir di sana. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, lindungilah mereka, serta ampunilah dosa dan kesalahan kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan Persekutuan dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin.